PT Bursa Efek Indonesia atau BEI merilis kategori efek bersikap ekuitas dalam pemantauan khusus. Terdapat 17 saham yang masuk kategori itu. Daftar anyar mulai efektif per 19 Juli 2021. Daftarnya adalah sebagai berikut. Pertama, PT Mitra Pemuda Tbk atau NTRA. Kedua, PT Pan Brothers Tbk atau PBRX. 3, PT Sri Rezeki Isman Tbk atau SRIL. 4. PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP. 5. Grand Kartek Tbk atau KRAH. 6. Pelangi Indah Kanindo Tbk atau PICO. 7. Golden Plantation Tbk atau GOLL. 8. PT Pollux Property Indonesia Tbk atau POLL. 9. PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk atau KBRI. 10. PT Envy Technologies Indonesia Tbk atau ENVY. 11 PT Garda 7 Buana Tbk atau GTBO, 12 PT Onyx Capital Tbk atau OCAP, 13 PT Magna Investama Mandiri Tbk atau MGNA, 14 PT Marga Abinaya Abadi Tbk atau MABA, 15 PT Intan Baru Prana Finance Tbk atau IBFN, 16 PT Intraco Penta Tbk atau INTA, dan 17 PT Lean International Tbk atau LAPD. BEI menetapkan 11 kriteria tertentu hingga saham tersebut masuk dalam pemantauan khusus. Pertama, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler kurang dari Rp51. Kedua, laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer, misalnya nomor 14 hingga 18. Ketiga, emiten tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan. Contohnya adalah emiten antara nomor 9 hingga 13. Keempat, emiten yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, mineral, dan batu bara yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan atau belum memulai tahapan operasi produksi pada akhir tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Kelima, emiten yang memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Keenam, emiten tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Ketujuh, emiten memiliki likuiditas saham yang rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler. Kedelapan, emiten dalam kondisi dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU atau dimohonkan pilot, misalnya emiten nomor 1 hingga 8. Kesembilan, emiten memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi perusahaan dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan PKPU atau dimohonkan pilot. Kesepuluh, emiten dikenakan penghentian sementara perdagangan sahamnya selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Kesebelas, kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah perolehan persetujuan atau perintah dari otoritas jasa keuangan. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia atau BEI Hasan Fauzi mengatakan, kategori ini perlu mendapat perhatian khusus dari para investor. Ini tidak lepas dari upaya bursa dan kita semua untuk ingin kembali meningkatkan perlindungan terhadap investor, khususnya retail, dalam melakukan investasi sahamnya di pasar modal kita, kata Hasan. Dia mengharapkan ini dapat menjadi jawaban atas keinginan atau keluhan baik dari sisi investor, anggota bursa, maupun dari emiten. Sementara itu, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PKPU WSBP, Sekretaris Perusahaan Waskita Precast Siti Fatia Maisa Syafura mengatakan, permohonan PKPU sudah dicabut pihak pemohon. Perseroan berkomitmen dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikat baik, katanya. Adapun INTA terkena opini disclaimer dalam laporan keuangan 2020. Head of Finance Intraco Peta Daniel Kusniadi mengungkapkan total liabilitas per 2020 lebih tinggi dari total aset perseroan. Hal ini karena pandemi COVID-19 membuat aset perseroan tergerus. Penyebab utama kondisi ini adalah kerugian yang disumbangkan IBFN sejak beberapa tahun terakhir. INTA sebagai induk usaha berupaya mencari jalan keluar yang saling menguntungkan di tengah pemulihan ekonomi nasional.